Ada cerita menarik di balik sehelai kain ini. Kain bergaris yang syarat filosofi, menggariskan eksistensinya di tanah Jawa. Garis yang telah membawanya melanglang buana ke pelosok negeri. Soalnya lahir dari tangan-tangan setia meski telah berusia senja. Inilah cerita tentang kain tenun yang masih dilirik. Namanya lurik. Lurik, begitu motif pada baju yang dikenakan oleh Margiono ini disebut. Kain khas Jawa dengan motif garis ini banyak ditemukan di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Garis yang tampak pada kain inilah yang menjadi alasan kain ini disebut lurik atau dalam bahasa Jawa disebut lorek. Nah, lurik di sini artinya adalah garis. Kemudian juga bisa dikatakan sebagai deret, sebagai lajur barangkali. Nah, itu intinya adalah sebuah kain tenunan yang di dalamnya itu dia memuat motif-motif berupa garis. Konon, kain lurik merupakan busana kaum bangsawan. Hanya kalangan terbatas yang bisa mengenakannya. Dari beberapa sumber itu ada yang menyatakan itu ketika zaman Majapahit itu sudah ada bahwa dia sebagai atribut sebuah kerajaan begitu ya. Otomatis Demak juga kemudian setelah itu Mataram ya. Ketika Islam sudah masuk begitu ada kerajaan Mataram itu otomatis juga mereka membawa kebudayaan yang berasal dari kerajaan sebelumnya. Nah, kemudian dari Mataram kan kemudian pecah ya pada tahun 1755, kemudian ada Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Itu kedua wilayah ini mereka membawa itu juga lurik. Sehingga bisa kita lihat sampai sekarang bahwa di kedua wilayah ini lurik itu masih ada, bisa kita lihat sampai sekarang. Model baju yang biasa digunakan oleh para abdi dalam Keraton Yogyakarta ini dinamakan peranaan. Filosofinya adalah agar mereka bisa menjalin persaudaraan layaknya saudara kandung satu peranakan. Disinilah kain lurik banyak dijual, Pasar Beringharjo. Pasar tertua di Yogyakarta ini menjadi tempat transaksi ekonomi warga Yogyakarta sejak 1758. Seiring perkembangan zaman, pasar ini direnovasi beberapa kali. Kini, Pasar Beringharjo menjadi pusat penjualan kain-kain tradisional seperti batik dan lurik. Kebanyakan, lurik yang dijual masih berupa kain. Harganya bisa mencapai Rp85.000 per lembar, tergantung kualitasnya. Meski hanya bermotif garis-garis, kain ini bukan tanpa peminat. Saya lebih pilih kain karena bisa dikombinasi dengan yang batik yang lain. Terus kalau kain kan bisa dijahit sesuai dengan kebutuhan badan kita. Jadi kita bisa mau model apa saja bisa, tapi kalau yang udah jadi kan kita nggak bisa pilih. Gitu. Oke. Oman sendiri kalau dari kain lurik sukanya apa? Apa yang Oman sukai dari kain lurik? Kain lurik itu sebetulnya kan kain tradisional yang sudah lama sekali.
Dan memang dari nenek moyang kita dulu, pakaian di Jogja terutama ya, itu lurik itu menjadi kebanggaan. Meski bagi sebagian orang memiliki lurik menjadi kebanggaan tersendiri, nyatanya penjualan kain lurik tak seramai batik. Toko kain milik Kartini ini rata-rata berhasil menjual 40 lembar kain setiap minggunya. Belum terlalu tinggi karena minat ke lurik itu harus orang tertentu. Belum setiap orang suka lurik ya. Jadi perlu perlu sebuah dorongan supaya orang itu mau berpakaian lurik. Misalnya sering-sering ada fashion show tentang lurik. Di mana-mana harus digalakkan tentang lurik seperti waktu Ali Sadikin menggalakkan batik gitu. Itu tugas dari Provinsi Jawa Tengah mungkin karena lurik itu kan produksi di Jawa Tengah dulunya. Yang paling banyak itu lurik itu beli siapa saja, kalangan apa saja Bu, biasanya? Justru malah menengah ke atas ya. Karena menengah bawah itu tidak mau pakai lurik. Taunya lurik itu adalah untuk pakaian sorjan, kain panjang. Dan itu sorjan itu sekarang kan sudah jarang dipakai. Rata-rata pakaian jadi berbahan kain lurik yang dijual oleh pedagang di pasar ini berbentuk sorjan, busana tradisional Jawa. Harganya sekitar Rp75.000 per potong. Untuk menarik minat masyarakat terhadap lurik, banyak perancang busana yang gencar mempromosikan kain lurik melalui kreasi berbagai produk pakaian. Eksistensi lurik tak lepas dari kesetiaan para pembuatnya. Adalah kelompok lurik Kembangan Maju Mandiri, satu-satunya perajin lurik di Dusun Kembangan 2, Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Sleman, Yogyakarta, yang masih bertahan memproduksi kain lurik. Mereka menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Jadi saya sebagai yang cinta dengan lurik, saya ingin melestarikan gitu. Saya sudah mengajak, tapi kalau yang muda-muda itu kan sekolahan, maksudnya kuliahan. Jadi dia kalau kerja atau nenun atau pokoknya yang urusan tenun itu udah nggak ini, nggak maju lah, nggak ngikut gitu. Kelompok perajin tenun lurik ini berdiri sejak 9 Oktober 2010. Dulu ada 20 ibu yang menenun. Namun, kini kelompok ini hanya memiliki 7 penenun dengan usia 36 hingga 75 tahun. Mereka adalah para penenun kain stagen yang beralih memproduksi lurik. Ada ratusan motif lurik yang telah mereka produksi. Kebanyakan adalah lajuran. Kain-kain lurik buatan kelompok ini dijual dengan harga Rp50 hingga Rp75.000 per lembar, tergantung tingkat kerumitan motif dan kualitas benang yang digunakan. Setiap 3 minggu, mereka berhasil menjual rata-rata 80 meter kain lurik. Masing-masing penenun mengantongi pendapatan sekitar Rp500.000. Meski bukan menjadi pusat penghasil tenun lurik, bukan berarti Yogyakarta tak terlibat menjaga eksistensinya. Bahkan di kota ini, banyak desainer muda yang fokus memproduksi pakaian berbahan lurik. Dani Wilastri adalah salah satunya. Perancang busana kelahiran Surakarta 10 Mei 1986 ini mulai mendesain pakaian bermotif lurik sejak tahun 2012.
lurik itu bagi saya adalah simple but significant. Kenapa? Karena dari garisnya kita bisa belajar bahwa dari motif lajuran, terus pakan malang, terus cacahan, kita bisa belajar tentang filosofi hidup. Dan salah satu filosofi hidup, Ajini Diri Sokolati, Ajini Rogo Soko Busono, bahwa lurik itu diciptakannya itu adalah pertamanya itu tentang kenyamanan. Sarjana psikologi lulusan salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta ini telah merancang lebih dari 1000 desain busana bermotif lurik. Salah satunya adalah Abang Ireng yang memiliki filosofi tersendiri. Abang Ireng itu artinya adalah, abang itu adalah berani, terus dari itu dijiwai dari darah. Kemudian ireng itu adalah hitam, yang artinya setiap kehidupan pasti akan mengalami jatuh dan mengalami keterpurukan dalam hidup. Makanya dari Abang Ireng itu adalah semangat untuk kita bangkit dari keterpurukan dan menjadi lebih baik. Seperti itu pesannya. Meski berusia muda, Dani piawai memadu padankan warna dan motif lurik dalam setiap karyanya. Motif lurik berupa garis-garis yang dikenal klasik dan terkesan membosankan berhasil disulapnya menjadi lebih menarik. Tak hanya di Indonesia, rancangan busana lurik karya Dani telah melanglang buana ke banyak negara, bahkan dikenalkan melalui sejumlah fashion show. Di antaranya Jogja Fashion Week 2017 hingga Red Carpet Venice Film Festival di Italia pada September 2018. Busana lurik rancangannya dipasarkan mulai dari 750.000 hingga jutaan rupiah. Baginya, lurik adalah salah satu kain tradisional yang patut dilestarikan sebagai identitas bangsa yang memiliki nilai seni tinggi. Waktu memulai, itu memang sangat sulit sekali terkait dengan bagaimana lurik bisa diterima masyarakat luas. Karena ya ada yang bilang membosankan, terlalu tua itu tadi. Sempat gitu berpikir, aduh kayaknya ini bisa laku nggak ya kayak gitu. Tetapi satu hal yang perlu saya yakinin bahwa saya sebagai orang Jawa, dari Solo juga, dan bagi saya lurik itu adalah identitas dari tanah kelahiran saya, identitas bangsa saya. Penggunaan busana bercorak lurik kini tengah naik daun di sejumlah kalangan. Kebanyakan adalah para pecinta kain tradisional Nusantara. Vita dan Sena salah satunya. Warga Yogyakarta ini mengagumi kain lurik karena keunikannya. Berangkat dari kesadaran sih, jadi kalau saya kan orang Jawa, orang Jogja. Biasanya kalau dari kecil kan sering ke keraton, kemudian kita sering lihat abdi dalam itu kan bajunya selalu ada peranakan. Dari situ mulai dimana pengen mewariskan budaya, basicnya dari sana. Jadi semakin kesini kayaknya harus ada nih yang mewariskan yang dulu-dulu, kemudian mulai hunting, kok yang ini lurik, kayak yang dipakai waktu kecil, terus ya udah mulai suka. Wanita berusia 33 tahun yang berprofesi dalam bidang teknologi informasi ini selalu menggunakan busana lurik hasil rancangan desainer. Meski berharga mahal, baginya menggunakan pakaian lurik karya para desainer adalah bentuk apresiasi yang tak dapat dinilai hanya dengan rupiah. Sama seperti Vina, Sena juga mengagumi kain lurik karena keunikannya. Ibu rumah tangga berusia 43 tahun ini hobi mengoleksi pakaian bercorak lurik sejak tahun 2012. Ia memiliki lebih dari 10 koleksi baju yang dihiasi kain lurik. Dan lurik ini kan kesannya memang jadul. Orang taunya kayak embok jamu. Kebaya pun bukan kebaya piyayi, bukan ningrat kan yang pakai kalau lurik itu. Kalau saya pakai lurik, pakai batik gitu, orang tuh mesti kok beda, mungkin gitu ya, mungkin di benaknya itu kok beda, ini kok bajunya kok lucu atau kok unik, kok antik, kok gitu. Vita dan Sena
adalah dua di antara penggemar kain lurik yang terbilang mantap turut serta dalam menjaga eksistensi kain bergaris ini. Bukan hanya ingin tampil lebih cantik, mereka juga memiliki peran penting dalam memperkenalkan busana lurik kepada masyarakat luas. Ini menjadi bukti bahwa dengan kreativitas, sehelai kain lurik sederhana bisa mengubah penampilan seseorang. Awalnya soh nengen ajar, sak durunge isih bojangan ngajar. Lah umur 15 tahun ya wong iki angon kebo kon nang ngajar dhisik kepengin kancane. Lurik merupakan karya seni yang penyebarannya berlokasi di Pulau Jawa. Kabupaten Klaten menjadi salah satu sentra pembuatan kain ini. Di Dusun Jalina, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, sebuah pabrik tenun lurik dengan alat tenun bukan mesin atau ATBM masih kokoh berdiri. Namanya Tenun Lurik Sumber Sandang. Pabrik ini didirikan pada tahun 1950. Raden Rahmat adalah generasi kedua yang mengelolanya. Konon, kemunculan tenun lurik di Pedan dibawa oleh seorang saudagar warga Pedan pada 1938. Di tahun 1948, kegiatan ekonomi di Pedan dikuasai oleh Belanda dan menimbulkan konflik yang membuat warga setempat mengungsi. Saat itulah, tenun lurik mulai diperkenalkan kepada masyarakat di pengungsian. Saya agak bilang, dulu sini ada, kalau tidak salah ada hampir 300 pengusaha. Tenaganya kira-kira ada 70.000, 60.000. Itu ATBM semua? Ya, ATBM semua. Dan berpusat di Pedan, kecamatan. Bukan Klaten, malah Pedan pusatnya. Tapi seluruh Klaten bernaung di Pedan. Itu di mana-mana ada koperasi. Kalau itu Pak BPMDN yang 68, 5 tahun setelah 68 itu mulai produksi, yaitu tenun tradisional tersisih. Satu di sini, satu gugur sampai sekarang. Meski usaha pembuatan tenun lurik dengan ATBM di Klaten kini semakin tersisih karena banyak bermunculannya pabrik tenun lurik dengan mesin, jumlah perajin tenun lurik di Kabupaten Klaten cenderung bertambah dari tahun ke tahun. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Klaten mencatat pada tahun 2018 ada 386 orang yang berprofesi sebagai penenun lurik. Jumlah ini lebih banyak bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 325 orang penenun. Salah satunya adalah Painem. Nenek berusia 73 tahun ini adalah satu dari 30 karyawan yang bekerja di pabrik tenun lurik Sumber Sandang. Puluhan tahun sudah, ia setia menjadi seorang penenun lurik dengan ATBM. Setiap hari, ia mampu menenun 6 meter kain lurik dengan upah Rp5.000 per meter. Awalnya soh nengen ajar, sak durunge isih bojangan ngajar. Lah umur 15 tahun ya wong iki angon kebo kon nang ngajar dhisik kepengin kancane. Ora bosen nenun, gak enek ning bosen nenun ning omah engko ya nyambut gawe apa. Kowe ya ndak gur-nguk. Nek nang dhisik ra iki ning ngarep-arepane. Sesuk aku ndek bayaran, aku ndek utang, njoh nyaur. Proses pembuatan kain lurik terbilang rumit. Mulai dari pewarnaan benang,
pengolosan, penyucuan, dan penenunan. Menenun sehelai kain sepanjang 6 meter saja memerlukan waktu rata-rata 8 jam. Tenun lurik buatan pabrik ini dijual mulai Rp25 hingga Rp150.000 per meter, tergantung motif dan benang yang digunakan. Bahkan, untuk tenun berbahan sutra, harganya bisa mencapai Rp350.000 per meter. Kebanyakan pembeli kain lurik di tempat ini adalah pelanggan setia. Meski bisnis tenun lurik masih menjanjikan, namun bukan berarti tanpa kendala. Itu deh, tenaga kerja. Tenaga kerja terus terang. Ya itu karena kan semakin yang tenun kan semakin tua toh Mas, kita meregenerasi itu kan perlu waktu juga. Jadi nanti ya ke depan ada pemikiran-pemikiran khusus lah kita ngelatih anak-anak muda itu. Seperti itu. Melatih anak muda memang susah Mas, nggak semua orang, saya sendiri jujur belum bisa-bisa belajar menenun seperti itu. Nek ngajari sih memang perlu waktu, karena menenun itu butuh ketelatenan, ya toh, harus sabar, nggak boleh istilahnya kemerungsung, gusar-gusar nanti hasilnya kan nggak bagus. Identitas Klaten sebagai sentra penghasil tenun lurik patut diacungi jempol. Selain Pedan, Kecamatan Cawas juga menjadi penghasil tenun lurik. Dari 20 desa di kecamatan ini, 10 desa diantaranya adalah penghasil tenun lurik. Desa Tlingsing salah satunya. Desa yang dihuni 1025 keluarga ini memiliki sekitar 300 penenun lurik. Kebanyakan adalah para ibu. Mereka belajar menenun secara turun-temurun. Kok setiap masuk kampung sini tuh terdengar bunyi oklek-oklek itu, yang bikin mungkin asik gitu. Itu terus ada teman-teman kok sering banyak pengunjung, tiba-tiba pengunjung sini. Terus lama-lama kelompok kami bagaimana kalau Tlingsing ini kita jadikan wisata edukasi. Tenun lurik sudah ada di desa ini sejak tahun 60-an. Dalam perkembangannya, motif tenun lurik semakin bervariasi dan terus berinovasi. Namun secara mendasar, tenun lurik terdiri dari 3 corak utama. Di dalam lurik, motif atau ragam hiasnya pada intinya dibagi menjadi 3 corak ya. Yang pertama adalah corak yang disebut lajuran. Corak lajuran itu adalah corak di mana dia tetap garis ya, tetapi dia formasinya adalah secara vertikal. Kemudian ada lurik dengan corak pakan malang. Malang itu artinya melintang ya. Kemudian ada satu lagi yang namanya corak cacahan. Corak cacahan itu adalah kombinasi antara corak lajuran garis lurus yang vertikal tadi dengan corak pakan malang yang dia memiliki garis secara horizontal. Nah, itu menghasilkan motif-motif kotak-kotak. Bukan hanya mengembangkan motif, perajin tenun di desa ini bahkan berkreasi dengan menghasilkan kain dengan pewarna alami. Beragam tanaman mereka jadikan bahan pewarna alami. Daun mangga misalnya digunakan untuk menghasilkan warna hijau. Sementara warna coklat bisa didapat dari kulit kayu mahoni. Proses pewarnaannya cukup panjang. Kulit kayu direbus hingga airnya berwarna coklat pekat. Kemudian benang dicelupkan hingga menghasilkan warna yang diinginkan. Untuk memperoleh warna coklat tua, maka proses pencelupan dilakukan beberapa kali. Sementara untuk mengunci warna, mereka menggunakan tawas, tunjung, dan kapur.
Tenun lurik hasil karya para perajin di desa Tlingsing dijual Rp30.000 per meternya. Setiap perajin mampu memperoleh penghasilan rata-rata Rp1,5 juta. Lurik, tenunan bergaris yang eksistensinya mulai terkikis. Coraknya yang sederhana, bukan tanpa makna. Ada filosofi yang terkandung di setiap helainya. Filosofi yang menjadi simbol sebuah keharmonisan.